Nah, mengenai integrasi sosial. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai apa itu yang dimaksud dengan integrasi sosial? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nugreni. Sepengetahuan saya itu integrasi itu kesatuan atau kesatuan ya, Bu. Integrasi sosial itu berarti kayak rasa seorang bersatu gitu, misalnya menghargai atau saling mengerti gitu. Oke, baik. Berarti integrasi sosial menurut Mbak Nugreni adalah satu kesatuan yang harus menghargai. Kemudian yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Ayo Bu. Oke, silakan Mas Saya Vito. integrasi itu sama seperti definisi Bu yang sudah dijelaskan di kelas Bapak itu Azhar. Oh iya, Bapak aja. Jadi integrasi itu persatuan dari berbeda suku agama tersebut. Nah, betul. Jadi apakah kalian dengan adanya integrasi sosial itu mengapa penting seperti itu? Menurut kalian saja. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Syifa. Agar tidak terpecah belah, karena kan kita multikultural ya, Bu. Ya, betul, negara multikultural. Makanya integrasi sosial itu penting. Oke, untuk yang lainnya apakah ingin yang menjawab? Mas Gustaf mungkin? Integrasi sosial kenapa penting? Karena untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat, Bu. Ya baik, maaf ya kalau ibu mungkin suaranya agak sedikit rendah, kemudian pendek terus gitu ya, karena ibu ini sedang tidak enak badan juga. Oke, benar ya yang dikatakan oleh kalian tadi mengenai integrasi sosial itu sendiri, yaitu proses penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda, baik itu ras, budaya, agama, terus kemudian benar yang dikatakan Mas Vito yang berbeda. Beda itu mengenai hak-hak semua orang. Oke, untuk selanjutnya di sini
harus mengintegrasikan faktor ini tuh di kehidupan kalian. Jadi kita tidak boleh tuh kayak aku kalau ada orang berbeda aku bully, itu jangan. Jadinya kita harus patuh terhadap kesamaan nilai dan norma di antara anggota masyarakat itu sendiri, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya ada faktor penghambat integrasi sosial. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana adanya lambang tangan yang perbedaan antar ras ya. Nah, itu kalau kita misalkan kayak gitu kan namanya diskriminasi ya. Kalau misalkan kita membeda-bedakan, nah itu juga menjadikan faktor penghambat dari integrasi sosial itu sendiri. Kemudian komunikasi yang buruk atau miskomunikasi antar anggota masyarakat, saling menggibahi, saling salah paham, nah itu tidak boleh. Kemudian ada konflik kepentingan dalam bidang ekonomi, politik atau sosial. Nah, di sini Ibu ada mengenai konflik kepentingan dalam bidang ekonomi misalnya. Ini ada studi kasus mengenai kenaikan harga telur di Aceh. Kalian tahu kemarin berita Aceh yang sedang banjir. Nah, itu kan mengenai adanya sudah banjir, kemudian adanya krisis kebutuhan, krisis ekonomi. Malah ini ada kenaikan telur dan cabai, itu kasihan banget ya tadi. Nah, jadi ini tuh juga bisa menjadi faktor penghambat integrasi sosial itu sendiri, karena nanti masyarakat itu memikir apa ya, kayak negatif seperti itu ya. Jadinya kayak aduh ini itu tuh menimbulkan konflik kan ya, kayak masyarakat itu udah kesusahan, kena musibah, malah kenaikan harga barang di situ sudah langka malah menjadi melambung naik gitu kan ya. Terus kemudian ada di bidang politik. Nah, kalian kan ini generasi Z ya. Jadinya di bidang politik yang dulu waktu awal-awal banget itu ya mengenai efisiensi. Nah, itu kan juga menjadikan salah satu timbul konflik ya. Jadinya itu juga termasuk dalam proses atau penyebab dari integrasi sosial itu sendiri. Terus kemudian di bidang sosial. Nah, ini menurut Ibu agak ngakak sih, karena ini ada bantuan sosial yang kemarin itu Vero Bramasta, kemudian ya kalian tahu kan ya. Nah, Vero Bramasta kemudian anak Zulkifli Hasan ya. Nah, itu juga niatnya membantu, namun alih-alih membantunya itu membuat ambigu di dalam masyarakat dan menjadikan label negatif untuk mereka sendiri ya kan. Jadinya kayak kok mereka membantu tapi diekspos, kemudian memakai rompi ya kan, memakai rompi terus tiba-tiba membersihkan itu rumah ya, nah itu juga. Terus kemudian ada kok ada kayu ya, dan ya coba kalian pikir ya itu kan dari mana kayunya. Terus kemudian nah itu juga menimbulkan suatu contehan-contehan negatif dari masyarakat yang ada di internet ya. Kalian juga pasti juga scroll kan baru macam, jadinya pasti tahu berita tersebut ya kan. Oke, sudah itu saja mengenai bagaimana faktor penghambat dalam integrasi sosial itu sendiri. Selanjutnya, ada syarat integrasi sosial. Maaf ya, ini integrasi sosial bukan integrasi nasional. Jadinya ada kesediaan setiap kelompok atau individu itu saling menghargai, bekerja sama, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu tidak menjadi sumber konflik. Terus kemudian integrasi itu bisa terjadi jika masyarakat itu memiliki nilai atau kesamaan di dalam masyarakat, norma, nilai, kemudian tujuan yang sudah Ibu jelaskan dalam faktor itu tadi. Kemudian komunikasi yang baik juga itu merupakan syarat integrasi sosial. Bagaimana kita di masyarakat kita saling negatif thinking kan tidak boleh ya. Jadinya kita sebagai generasi muda ini harus kritis gitu ya. Jangan berpikiran kolot seperti tidak membeda-bedakan zaman
si sosial itu sendiri. Terus kemudian, oke, apakah masih semangat? Ini karena ada yang lesu ya, karena tadi ada masuk itu yang izin, kemudian gaji yang sakit, terus kemudian ada yang nggak masuk. Ya ini mungkin ibu maklumi saja, karena ya ini kan hari-hari mau mendekati UAS ya, mungkin banyak kegiatan seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi masih semangat kan ya? Masih, alhamdulillah masih. Kemudian di sini ada konsep agil. Oke, untuk kakak agil, siapa yang tahu mengenai konsep agil itu sendiri? Siapa coba? Oh ya, belum terlalu paham. Jadi konsep agil sendiri itu ada tokohnya, yaitu Talcott Pearson. Talcott Pearson ini tadi habis belajar matematika apa atau ekonomi? Oh, ekonomi. Belum dihapus ya? Belum. Sama Pak Anwar tuh. Susah banget Bu kita Oh, sama Pak Anwar. Memang Pak Anwar itu sedikit killer ya. Iya. Kalau di kelas memang seperti itu. Ya maaf kalau yang soalnya tadi udah sebentar. Iya, udah terbaca oleh Pak Anwar ya. Oke, jadi ada kembali lagi materi ya. Adanya konsep mengenai agil. Oke, agil yaitu A-nya ada passion, kemudian goal attainment, kemudian ada integrasi, dan yang keempat ada fungsi laten atau latensi. Oke, untuk adaptasi ini sendiri yaitu di mana masyarakat itu mampu beradaptasi dengan suatu kelompok-kelompok yang berbeda ya. Jadi harus menyesuaikan diri. Misalnya kita dari masyarakat kota terus pindah ke desa maupun sebaliknya, itu kita harus bisa adaptasi seperti itu ya. Jadi kita tuh harus kan kita kan juga makhluk sosial ya, jadinya kita harus apa ya namanya kayak berbincang-bincang lah dengan sebelah-sebelah kita, jadinya agar tidak timbul suatu kecemburuan atau permasalahan sosial yang ada nantinya. Oke, jadi adaptation, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai adaptasi? Oke, selanjutnya ada goal attainment, yaitu mengenai tujuan, kesamaan tujuan yang ada di faktor tadi. Kesamaan tujuan ini mungkin bisa dicatat ya. Kalau misalkan
Apa yang dimaksud dengan kerja bakti? Kerja bakti adalah kegiatan kerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama. Kerja bakti biasanya dilakukan bersama-sama semua warga, baik itu warga sekolah maupun warga masyarakat, dengan tujuan agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Apa saja contoh kerja bakti di lingkungan? Contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat, misalnya membersihkan selokan air, membersihkan tanaman liar atau merapikan tanaman, membersihkan sampah-sampah di lingkungan rumah, membersihkan lapangan di kampung, dan masih banyak lagi. Berikut ini manfaat kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Kalian bisa lihat ya bagaimana manfaat kerja bakti itu tidak hanya lingkungan itu menjadi bersih, tetapi juga memberikan manfaat pada warga mengenai persaudaraan, kemudian kerukunan antar warga itu sendiri. Antara gotong royong dan kerja bakti adalah sebenarnya kerja bakti dan gotong royong adalah hal yang sama. Oke, mungkin sudah cukup itu saja karena ibu ini meng-highlight bagaimana manfaat kerja bakti itu sendiri tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan saja ya. Oke, ini ibu ada LKPD. Ibu bagi menjadi dua kelompok ini saja ya karena adanya 4 orang jadinya 2-2 begitu ya. Yang nanti akan dianalisis dan dipresentasikan di depan. Untuk kelompoknya Mbak Siva dan Mas Gustaf mungkin bisa berkelompok gitu ya. Bagaimana, ada yang mau usahakan mungkin Mbak Siva ingin bertanya? Oh iya, boleh. Ada pulpen? Oh iya, boleh nih. Silakan ya, nggak apa-apa. Ibu beri waktu 2 menit ya. Dimulai dari sekarang mungkin bisa dikerjakan. Bagaimana Mas Gustaf? Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Sudah Bu, dibaca kasusnya Bu. Ya, boleh. Ini ada 3 kasusnya itu hanya 1 mengenai kerja bakti itu tadi. Namun ada 3 pernyataan. Kemudian kalian jawab bagaimana konsep adil itu tadi dan dianalisis. Nah, sudah. Silakan dikerjakan, mungkin bisa membantu temannya. Ini Mbak Jil sakit apa mau ke UKS saja Mbak Jil? Tidak apa-apa, bawa obat? Sudah ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau ibu misalkan batuk juga karena ini cuacanya juga tidak menentu, jadinya semuanya juga sakit, tidak enak badan, demam. Yaitu ada 1 kasus mengenai kerja bakti, ada pernyataan, kemudian kalian analisis dengan konsep adil yang ibu jelaskan tadi. Kan katanya tadi sudah paham ya mengenai konsep adil. Nah, mungkin kalian dengan kasus yang tadi mengenai kerja bakti bisa melihat konsep adil yang ibu terangkan di PPT. Nah,
Untuk tugas analisis dengan konsep agri ini yang pertama itu adaptasi. Dibagi. Tidak usah langsung jawabannya saja. Jadi seharusnya bagaimana sih kita beradaptasi setelah adanya persoalan kecil di masyarakat itu, kita bisa membalikan semangat gotong royong dengan sering mengadakan perkumpulan. Kemudian apakah keterbatasan itu dapat mengurangi nilai gotong royong sendiri karena adanya keterbatasan? Tergantung warganya yang menurut kelompok kami. Kalau warganya susah, mungkin kita perlu orang atau pihak luar untuk membantu kita mediasi. Kemudian jika adanya kesadaran, berarti kita dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian tujuan utama dalam kerja bakti ini, menurut apakah ada tujuan sosial lainnya seperti memperbaiki kerusakan desa? Yang karena kerja bakti ini bisa untuk memperbaiki kerusakan desa, di sisi lain juga dapat memperbaiki komunikasi dan juga partisipasi warga yang tadinya pasif. Gitu. Kemudian untuk integrasinya, gimana cara untuk meredam konflik kecil antara pendapat yang pro dan juga kontra? Kelompok kami menyarankan untuk musyawarah antar warga yang berkepentingan, ya, antar warga yang berkonflik, seperti mungkin perwakilan antara warga petani, kemudian pekerja yang di luar kota, kemudian juga bisa melibatkan pemuda desa. Latensinya, kerja bakti itu tidak hanya memberikan suatu tujuan mengenai kebersihan lingkungan saja, tapi bisa menjadi salah satu sarana pendidikan sosial, karena dari kerja bakti atau gotong royong ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu, kita dapat menanamkan kebiasaan baik yang dijaga bersama oleh masyarakat dan juga menanamkan nilai moral. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Apakah Mas Gustaf bisa memberikan pendapatnya, ataukah pendapatnya mungkin sama atau berbeda? Ya, tadi sama Bu, sama diskusi dari kelompok kita. Bisa dibacakan mungkin yang di latensi mungkin? Mungkin yang di bagian integrasi. Oh ya, boleh. Kan itu ada beberapa pendapat pro dan kontra. Iya. Bagaimana pendapat kita? Nah, caranya itu berdiskusi dan mencari jalan tengah untuk mencari waktu. Lalu ada tadi kan ini sebetulnya ada pemuda desa yang kurang antusias. Nah, Iya. ini mungkin bisa orang-orang yang udah sepuh di desanya itu bisa berangkul ke dalam aturannya sendiri. Oh ya, baik. Seperti itu mungkin sama ya dengan konsepnya Mbak Siva. Oke, terima kasih dan beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Siva. Terima kasih, silakan. Jadi kerja bakti itu kan merupakan contoh integrasi dari hal-hal kecil di lingkungan kita. Jadi kerja bakti itu tidak hanya sekedar memperbaiki, membersihkan, makan-makan, gotong royong seperti itu ya. Jadi juga membangun suatu komunikasi, kemudian membangun integrasi di dalam masyarakat itu sendiri, agar apa? Agar tidak terjadinya konflik. Dan benar saja yang dibilang oleh Mas Gustaf itu tadi, bagaimana ada kelompok pro dan kontra, jadinya kita harus berdiskusi lanjut mengenai bagaimana integrasi di dalam masyarakat melalui kerja bakti itu dapat tercapai. Itu menjadi salah satu tujuannya. Oke, mungkin itu saja mengenai video ya. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ada kuis atau ini tuh hanya refleksi saja kok. Refleksi bagaimana kalian itu sudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebentar ya. Ini nanti mungkin bisa di-scan ya kuisnya. Oke, silakan mungkin bisa di-scan. Ini ada soal Bu. Iya, ini mentimeter. Bagaimana? Sebentar ya. Nah, jadi ini adalah refleksi kita dan refleksi untuk Ibu juga, bagaimana pembelajaran hari ini. Mungkin Ibu ada salah kata, kemudian Ibu ada belibet, atau adanya nada naik turun karena juga faktor kondisi kesehatan, kemudian adanya juga kondisi kita di dalam kelas seperti itu.
juga dengan adanya integrasi sosial kita jadi paham tidak membeda-bedakan seseorang, tidak adanya bullying, tidak adanya konflik, tidak ada terjadinya permasalahan sosial. Oke, seru, kita harus integras. Kemudian ada materinya sudah paham. Oke, ini siapa yang materinya sudah paham? Kemudian makasih Bu ya, makasih juga. Kemudian sangat seru. Oke, terima kasih. Ini mungkin bisa menjadikan Ibu pembelajaran ya, mengenai kesimpulan pembelajaran integrasi sosial yang dimana kita harus kesimpulannya jadi yang dimana kita harus membentuk integrasi sosial itu sendiri. Dari kita harus menyadari bahwa kita harus menjadi masyarakat yang rukun, bukan kita mencari masyarakat yang rukun. Jadi kita sendiri dulu yang menjadi masyarakat itu yang rukun. Kemudian kita juga harus saling menghargai daripada kita mencari orang yang menghargai. Jadi kita harus menghargai dulu. Seperti itu ya mungkin. Terus kemudian kita harus toleransi dan kemudian adanya satu kesatuan dan adanya gotong royong baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan mengenai pembelajaran pemahaman materi integrasi sosial itu sendiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ini Ibu ada juga tugas materi tadi. Materi tadi gampang kok mengenai integrasi sosial. Tulis saja sepengetahuan kalian mengenai apa itu integrasi per pertemuan. Jadi nanti misalkan Ibu ini materi harmoni sosial, integrasi, kohesi, inklusi. Nah itu kalian tulis kemudian nanti dikumpulkan pada saat Ibu minta seperti itu ya. Oh ya Ibu, tadi si Laura ini ngechat saya katanya masih sakit perut, jadi Oh, bisa mengikuti. ya, tidak apa-apa, mungkin diare atau apa ya, kita doakan saja semoga sakitnya itu bisa sembuh gitu ya, dan mengikuti pembelajaran selanjutnya seperti itu. Mungkin ini juga nanti Ibu akan kirim di grup gitu ya. Oke, tadi belum berdoa ya, mungkin awalnya berdoa jadi akhirnya kita juga harus berdoa. Oke, untuk ketua kelasnya bisa mempersiapkan doa. Baik, sebelum mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa dulu. Berdoa disebutkan. Oke, alhamdulillah kita sudah mengenal